Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtadahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah dan wahai para penuntut ilmu yang selalu bermujahadah di atas jalan Allah, barakallahu fikum, semoga Allah selalu memberkahi antum sekalian dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang selalu Allah anugerahkan kepada kita semua. Banyak orang memandang bahwa orang kalau mendapat emas, mendapat uang yang banyak, itu dikira tanda kesuksesan. Dan itu tidak ada salahnya juga. Orang berpandangan seperti itu. Tetapi Allah bukan memuji orang-orang yang semakin banyak uangnya atau sukses dalam dunianya atau usahanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memuji orang-orang yang selalu ingin belajar Islam. Yang ingin selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, yang mengorbankan waktunya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan teguhkan pendirianmu, yaitu kokohkan di atas agama Allah. Maka para penuntut ilmu yang selalu mengorbankan waktunya, harta dan jiwanya dalam menolong agama Allah, itu pasti Allah akan tolong dia. Allah akan muliakan dia. Dan termasuk perkataan Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau mengatakan dalam kitab beliau prioritas yang utama yaitu tauhid, beliau menjelaskan bahwa termasuk yang Allah segerakan karomah kepada hambanya yaitu orang-orang yang selalu mendakwakan Islam. Jadi kalau orang menolong agama Allah, Allah akan tolong dengan memberikan karomah kepada hambanya. Kalau Nabi kan mendapat mukjizat atau Rasul mendapat mukjizat. Kalau orang-orang soleh maka mendapat karomah. Makanya banyak akan didapatkan oleh penuntut ilmu dalam menjalani agama ini. Banyak keajaiban yang di luar nalar kita, yang tidak pernah dibayangkan di dalam benak kita. Termasuk sejarah atau apa yang dialami oleh ulama kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam menuntut ilmu, bekalnya sampai habis. Bayangkan.
Kalau orang menuntut ilmu hilang bekal, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada makanan, minuman. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia tidak putus asa dengan keadaan seperti itu. Tidak memupus semangatnya dalam menuntut ilmu. Tidak turun semangatnya dalam menuntut ilmu. Justru bersemangat. Dan dia mengambil langkah, yaitu mengambil air Zam-Zam. Lalu dia berdoa, ya Allah, jadikanlah ini sebagai makanan bagiku. Maka dengan doanya beliau, Allah kabulkan. Jadi Allah jadikan air Zam-Zam tadi sebagai pengganti makanan, sehingga dia bisa bertahan dalam menuntut ilmu, bisa rasa kenyang, Masya Allah. Jadi itu termasuk karamah yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah walaupun sudah wafat, beliau punya ilmu itu menjadi amal jariah, selalu dikaji ilmu-ilmu beliau, Masya Allah. Dan ini akan mengalir terus pahalanya walaupun beliau sudah meninggal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatan jariyah, aw ilmun yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lahu." Jadi 3 amalan itu, kata Nabi SAW, itu tidak akan terputus terus menerus walaupun orang itu sudah meninggal. Kalau amalan yang lain itu terputus, tapi 3 ini tidak terputus, terus mengalir pahalanya. Yang pertama yaitu apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah yang kita pernah berikan kepada orang atau kita infakkan di jalan Allah, yang bermanfaat terus menerus, misalnya masjid, yang pernah kita bangun, atau beras yang kita sumbangkan kepada para penuntut ilmu, yang dia pakai sehingga dia bisa menghafal Al-Quran, atau makanan yang kita sedekahkan para penuntut ilmu, itu bisa menjadi sedekah jariyah. Karena gara-gara itu sehingga dia bisa menghafal Al-Quran, Masya Allah. Sehingga selama orang itu pakai ilmunya, maka orang itu mendapatkan pahalanya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakannya. Ilmu yang bermanfaat ini terus yang kita akan dapatkan. Jadi 3 ini kalau kita bisa miliki, Masya Allah, kita sangat beruntung. Seperti orang yang menabung, atau orang yang bercocok tanam, setiap dia datang menarik uangnya misalnya di bank, terus tidak pernah habis-habisnya. Luar biasa. Atau setiap masuk di kebunnya, buah-buahan itu terus dia petik, tidak pernah berhenti berbuah walaupun di luar musim. Misalnya di luar musim mangga, kapan saja dia masuk di kebunnya, tetap dia bisa petik. Itulah gambaran orang yang Nabi gambarkan tadi, yang 3 amalan tadi yang terus mengalir pahalanya, luar biasa. Jadi kita mengharap semoga kita masuk dalam golongan yang 3 itu, bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kemudian ikhwas sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang selalu menyaksikan kajian dakwah sunnah, Minhajus Sunnah, semoga Allah merahmati
kita semua, kita lanjut hadis-hadis dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, masih pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-80 dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-shalah bitakbir wal qiraah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir dan dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Dan beliau apabila dia ruku, beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak juga menundukkannya. Walakin baina dzalik, akan tetapi di antara keduanya itu. Maksudnya dia lurus ketika ruku. Jadi tidak naik dan tidak turun sekali. Nah, itu. Jadi harus rata itu ya. Harus rata. Itu. Ketika kita ruku. Itu. Walakin baina dzalik. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau tidak sujud sampai beliau lurus tegak. Jadi betul-betul lurus naik baru beliau turun sujud. 6. Jadi sebagian orang kan masih miring sedikit begini sudah turun, belum tulang belakangnya lurus. Ini termasuk perkara yang makruh ya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan beliau di setiap 2 rakaat beliau mengucapkan at-tahiyyat. Gitu ya. Jadi ini Nabi sudah ajarkan doa-doa tasyahud. Nah, ini harus kita hafal ya. Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Dan beliau menduduki kakinya yang kiri dan menegakkan kaki kanannya. Itu ya. Jadi Nabi itu ketika duduk tasyahud beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Jadi seperti orang duduk di antara dua sujud. Itu kalau salat dua rakaat. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk dengan duduknya syaitan. Wa yanha an yaftaris ar-rajulu dhira'aihi iftiras as-sab'. Dan beliau juga melarang yaftaris ar-rajul, yaitu seseorang membentangkan kedua lengannya seperti cara binatang buas membentangkan lengannya. Bisa dipahami ya? Jadi pernah lihat binatang buas ketika sujud? Ini semua terbentang. Makanya kita dilarang itu seperti itu. Harus diangkat siku-siku ya. Siku-siku harus diangkat. Wa kana yakhtimu as-shalah bitaslim. Dan beliau menutup salatnya dengan salam. Ini termasuk sifat salat Nabi yang
beliau jelaskan. Ya, yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Ya. Jadi itu ya, ikhwas sekalian. Supaya kita bisa memperbaiki salat yang selama ini masih keliru atau masih jauh dari tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Nabi perintahkan, ya, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, jadi tata cara salat kita itu harus sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tidak boleh, ya, menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kan ini masalah ibadah. Kalau ibadah itu asalnya adalah haram. Nanti kalau ada dalil yang memerintahkan baru bisa kita kerjakan. Jadi kalau tidak ada perintahnya jangan dibuat. Ya. Jangan dibuat. Itu bisa kita mendapatkan dosa. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah dariku maka itu tertolak. Ya. Dan Nabi tidak ajarkan, maka itu sia-sia. Di dalam hadis ini kata Syarih Mahullah, tasifu Aisyah radhiyallahu anha bihadzal hadis al-jalili salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu kana yaftatihu as-salat bi takbiratil ihram. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mensifati atau menggambarkan melalui hadis yang agung ini sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi itu membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Dengan mengatakan Allahu akbar. Jadi mengangkat tangan, ya, Allahu akbar. Nah, di sini ada dua cara yang disebutkan dalam mengangkat tangan. Ada yang sejajar dengan bahu dan ada dengan sejajar daun telinga. Nah, itu ya. Adapun dengan menghadapkan tangan ke dalam wajah, ini tidak ada hadisnya. Ya. Apalagi mengangkat tangan sampai tinggi ke atas, itu tidak ada. Ya. Bisa dipahami, ya? Itu. Jadi kita harus berdasarkan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa yaftatihul qira'a bi Fatihatil Kitab. Ya, setelah beliau membaca Allahu Akbar, beliau membuka bacaannya dengan, ya, surah Al-Fatihah. Ya, bi Fatihatil Kitab, yaitu yang dimaksud adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Walaupun hadis sebelumnya disebutkan Nabi itu diam dulu. Ya, diamnya itu berarti Nabi membaca doa iftitah. Baru dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Wa kana idza raka'a ba'dal qiyam, dan apabila beliau, ya, ruku setelah dia berdiri, lam yarfa ra'sahu wa lam yakhfad. Jadi beliau tidak mengangkat kepalanya, yaitu mendongakkannya, dan beliau juga tidak menundukkannya. Ayah.
Jadi menundukkannya itu maksudnya turun sampai ke bawah, ya. Tapi harus lurus. Wa inna ma yaj'aluhu mustawiyan mustaqiman. Nah, ini maksudnya. Jadi beliau itu ya meluruskan cara rukuknya. Ya. Wa kana idza rafa'a minar ruku' intasaba waqifan qabla ay yasjud. Dan apabila beliau bangkit dari ruku', beliau ya intasaba waqifan. Jadi beliau berdiri dengan tegak ya sebelum beliau sujud. Ya, jadi harus tegak tulang-tulang ya kembali kepada ruasnya. Nah, itu ya. Jadi diajarkan juga tumakninah di situ. Ya, duduk istirahat sedikit sebelum kita sujud. Ya. Ini termasuk ya rukun dari salat. Ya. Kemudian wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya ya dari sujud, beliau tidak sujud sampai beliau yastawiya qa'iman, sampai beliau duduk lurus. Itu. Jadi Nabi duduk lurus baru ya duduk sejenak baru kembali sujud lagi. Naam. Wa kana yaqulu ba'da kulli rak'ataini idza jalasa at-tahiyatu lillahi was salawat. Dan beliau membaca setelah ya setiap 2 rakaat apabila beliau duduk tasyahud, beliau membaca at-tahiyatu lillahi was salawatu wat thayyibat sampai habis. Ya. Itu ya. Ini bisa dipraktekkan ya. Ya. Walaupun di sini tidak disebutkan Nabi menunjuk ya ketika duduk tasyahud. Ini ada hadis lain yang menjelaskannya. Ya. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita bahwa ketika membaca doa ini kita diperintahkan menunjuk. Iya. Jadi ya, menunjuk. Dari awal ya. Dari awal kita baca. Kita disuruh menunjuk. Iya. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk. Ya. Jadi ya, dalam salat seperti duduknya syaitan. Jadi duduk seperti duduknya setan ini fasarahu Abu Ubaid wa ghairuhu bil iqa al munhi anhu. Ya, jadi Abu Ubaid dan selainnya menafsirkan yang dimaksud dengan duduknya setan ini yaitu duduk jongkok. Iya. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi duduk dengan cara jongkok. Iya. Pernah lihat orang jongkok? Gimana caranya duduk? Yaitu semua kakinya ditegakkan. Ya, kaki kanan, kaki kiri ditegakkan baru duduk di atasnya. Itu yang dimaksud duduk dengan cara jongkok. Nah, ini ada ulama memandangnya ya makruh hukumnya, bukan haram, tapi hukumnya makruh. Naam. Duduk seperti ini. Naam. Ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini ada beberapa hukum yang harus kita petik. Ya.
supaya kita jangan keliru ya memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, ma dzakarathu Aisyah hadza min sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa haluhu ad-daima haitsu anna tabira bikana yufidu dzalik. Jadi apa yang telah disebutkan oleh Aisyah dalam hadis ini dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan tentang keadaannya terus-menerus, bahwa Nabi salatnya seperti itu terus-menerus, di mana dengan menggunakan kata takbir bikana, ya itu menunjukkan faedah di situ bahwa Nabi caranya salat seperti itu berlanjut terus. 6. Jadi itu menjadi pekerjaannya Nabi dalam salat seperti itu. Yang kedua, wujubu takbiratil ihram allati tahrumu kulla qaulin wa fi'lin yunafi aqwalis salah wa af'aliha. Yang kedua yaitu wajibnya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Di mana takbiratul ihram ini mengharamkan semua perkataan, perbuatan yunafi aqwalis salah. Ya. Jadi semua perkataan, perbuatan itu, maka itu harus ditinggalkan, kecuali perkataan dalam solat dan perbuatan yang Nabi ajarkan saja. Adapun di luarnya maka itu tidak boleh. Ya, jadi ada solat dengan cara berbincang-bincang atau menegur temannya yang di samping, ya dalam salat, maka itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya karena takbiratul ihram artinya mengharamkan semua perkataan dan perbuatan di luar dari apa yang Nabi perintahkan. Itu ya. Makanya biasanya anak-anak yang sholat sambil ya berbicara menoleh ke kanan ke kiri, ini tidak boleh. Ya. Kecuali memang kalau ada hal syar'i atau perkara yang dibolehkan secara syariat. Misalnya kita sholat lalu ada ular yang datang menggigit, maka boleh kita melakukannya. Boleh melakukan perbuatan yang di luar dari apa yang diperintahkan dalam salat. Ya, misalnya kita ambil tongkat lalu memukulnya sementara kita salat, ini boleh. Atau ada anak yang kita gendong dalam salat, itu juga boleh. Atau ada orang yang ketuk pintu, ya, lalu kita berjalan menuju pintu membuka salat, membuka pintu tersebut. Ya. Sepanjang kita tidak berbicara kepada orang itu, lalu kembali ke tempat semula, melanjutkan salat berikutnya. Ini tidak menggugurkan. Gitu ya. Jadi melangkah dalam salat yang ada ya uzur, maka itu dibolehkan. Ini dibolehkan ya kalau ada uzur syar'i. Taib. Yang ketiga, wujubu qiraatil Fatihah biduni basmalah. Itu wajibnya membaca Al-Fatihah tanpa membaca basmalah. Itu. Wa ya'ti istihbabu qiraatiha sirran insyaallah, dan akan datang ya penjelasannya tentang sunnah membacanya. Ya, sunnah membaca secara sir. Ya, tidak dibesarkan. Jadi itu sir hukumnya.
hukumnya sunnah mensirkannya. Nah, jadi sunnah ini artinya mau dibaca mau tidak juga tidak jadi masalah, tidak berdosa. Iya. Itu ya. Jadi ada juga dalam tafsir Ibnu Katsir 3 pendapat tentang membaca bismillah. Ya. Gitu ya. Jadi ada yang menjaharkannya, ada yang mensirkannya, dan ada juga ya tidak membacanya ya. 6. Taib. Nah ini boleh dipilih. Ya, sehingga seorang ahlu sunnah tidak berpegang kepada satu hukum saja. 6. Dan jangan perkara basmalah membuat kita sampai saling berpecah belah. Ya. Sebagaimana di kalangan masyarakat awam, gara-gara bismillah akhirnya mengklaim ini bukan salaf. Ya. Ini langsung dicap ini Muhammadiyah. Nah, ini keliru ya dalam masalah ini. Jadi boleh kita memilih mau menjaharkan ataupun mensirkannya, boleh kita memilihnya. Kemudian yang keempat, wujubur ruku' wal afdal fihi al istiwa bila raf'in wala khafdin. Jadi wajibnya ruku' dan yang paling afdal dalam ruku' ini adalah lurus. Ya, lurus. Ini yang paling afdal. 6. Jadi tidak mendongakkan dan tidak juga menundukkan. Yang kelima, wujub raf'i minar ruku'. Itu wajib bangkit dari ruku'. Ya. Ada anak kecil biasa sholat, dia tidak bangkit. Ini karena dia memang masih anak kecil, maka belum ada hukum baginya. Dia dianggap berdosa. Tapi kalau orang dewasa tidak bangkit dari ruku langsung sujud, maka ini dia gugur salatnya. Gitu ya. Jadi wajib. Kan ini kewajiban dalam salat. 6. Kemudian wajibnya i'tidal fil qiyami ba'dahu. Itu wajib ya, i'tidal. Ya. Itu tadi ya. Jadi setelah kita bangkit wajib i'tidal dengan cara menegakkan ya tulang di saat kita berdiri dari ruku. Ya. Jangan miring ke depan atau belum sempurna berdirinya dia sudah turun sujud. 6. Kemudian yang ke-6, wujubus sujud. Wajibnya sujud. Gitu ya. Ini perkara yang wajib dulu. Ada pembacanya kayak tadi membaca doa-doa itu termasuk sunnah-sunnah dalam salat. 6. Bisa dipahami ya? Jadi kalau yang wajib kapan tidak dilaksanakan itu gugur. Kalaupun membaca doa-doanya maka ini perkara yang sunnah. 6. Taib. Wujubus sujud wa wujubir raf'i minhu. Wajibnya sujud dan wajibnya bangkit dari sujud dan
lurus ketika duduk setelah kita sujud. Ya, jadi ketika duduk itu harus sujudnya tegak, duduknya tegak. Ya, tidak boleh miring ke depan, belum duduk baik-baik, sudah turun kembali sujud. Ini ya tidak boleh. Ya, jadi diwajibkan kita i'tidal, ya, lurus ketika kita duduk. Kemudian yang ketujuh, wujubut tasyahhud ba'da kulli rak'atain. Ya, wajibnya kita tasyahhud setelah duduk, setelah salat 2 rakaat. Ini wajib tasyahhud. Ya. Fa in kanat as-salah sanaiyah sallama ba'dah. Jadi kalau salat 2 rakaat, maka dia salam setelah tasyahud. Wa illa qamah. Dan kalau bukan salat 2 rakaat, misalnya salat maghrib atau salat isya, maka dia berdiri kembali. 6. Kemudian yang ke-8, masyru'iyatu iftirasil musalli rijlahul yusra. Itu disyariatkan bagi orang yang salat menegakkan kaki kirinya. Gitu ya. Bukan menegakkan, tapi menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya di saat dia duduk. 6. Fi ghairi at-tasyahhud, fi ghairi tasyahhudil akhir. Ya, pada bukan yang tasyahud akhir. Adapun tasyahud akhir, maka kita harus ya duduk dengan cara tawarruk, yaitu pantat menempel ke lantai dan kaki kiri ya di bawah kaki kanan. Ya, dimasukkan ya ke sebelah kaki kanan. Itu. Wal iftiras wa tawarruk khasun birrijal duna nisa. Dan duduk ya, iftiras dan tawarruk ini khusus untuk laki-laki. Ya. Dan tidak dikhususkan bagi perempuan. Lama akhrajahu Abu Daud fil marasil, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab beliau, kitab Al-Marasil, min annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'ataini tusalliyani faqala idza sajadtuma fadamma ba'da al-lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Daud disebutkan bahwa Nabi melewati 2 perempuan yang sedang salat. Lalu Nabi berkata kepadanya, jika kalian ya idza sajadtuma fadamma ba'dal lahmi ilal ard. Ya. Nabi katakan, jika kalian ya berdua sujud, maka tempelkanlah sebagian dagingmu ya ke bumi atau ke tanah. Ya. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Karena sesungguhnya wanita itu tidak sama seperti laki-laki. Ya. Jadi hadis ini penjelasan bahwa duduknya wanita dengan laki-laki itu berbeda ya. Berbeda. 6. Jadi kalau di sini ya disebutkan kekhususan bagi laki-laki itu
dengan duduk seperti tadi, duduk iftiras dan tawarruk, itu kekhususan bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak seperti itu. Nah, jadi boleh dia menempelkan sebagian sebagian dari dagingnya ke bumi ya. Antum bisa baca lagi ya dalam tata cara salat wanita. Ada ya. Ini khusus untuk wanita. Dan insyaallah bisa antum ikuti penjelasannya juga ya dalam ulama-ulama kita. Supaya jangan keliru ya dalam memahami hadis ini. Taib. Yang kesembilan, an-nahyu an musyahabati syaitan fi julusihi. Yaitu larangan menyerupai duduknya syaitan. Ya. Wa dzalika bi ayajlisa ala akbaihi wa yafrisa qadamaihi 'alal ard. Dan duduknya syaitan itu yaitu dia duduk di atas dua tumitnya dan dia membentangkan kedua kakinya di atas tanah. Itu. Jadi ini duduk yang seperti ini termasuk duduk jongkok. Ini dilarang. Ya. Wa yansibahuma wa yajlisa bainahuma 'alal ard. Jadi dia menegakkan kedua kakinya dan duduk di antara keduanya di atas tanah. Itu dengan cara menegakkan seperti tadi ya penjelasannya. Kedua kaki kanannya, kaki kirinya ditegakkan lalu duduk di atasnya. 6. Wayan sibahuma wa yajlisa ala akbaihi. Ini bisa dilihat dalam penjelasan Syarhul Al-Muntaha. Ya. Dan ada sebagian ulama mengatakan duduk seperti ini adalah makruh hukumnya. Jadi larangannya di sini bukan larangan haram, tapi hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang ke-10, an-nahyu an musyahabati sab'i fi iftirashihi. Yaitu larangan menyerupai binatang buas dalam sujud. Yaitu dengan cara membentangkan dengang di atas tanah. Fa innahu unwanil kasal wa dha'fi. Karena ini termasuk tanda kemalasan dan kelemahan. Jadi harus diangkat ya, diangkat sikunya. 6. Kemudian yang ke-11, wujubu khatmis shalah bit taslim. Yaitu wajibnya kita menutup salat dengan salam. Wa huwa du'a'u lil musallin wal hadirin. Dan ini doa bagi orang-orang yang salat dan orang-orang yang hadir. Wal ghaibin, dan orang-orang yang tidak hadir dari kalangan orang-orang saleh. Ya, dengan mendoakan keselamatan dari setiap keburukan dan kejelekan. Ya. Jadi ini indahnya Islam ya, masyaallah. Dengan ajaran Nabi dengan salam, ternyata kita diajari mendoakan bukan saja orang yang hadir dalam salat, tapi orang yang tidak hadir juga kita doakan keselamatan baginya. Ya. Makanya orang yang paham hadis ini, masya Allah, luar biasa. Dia tidak akan berselisih dengan saudaranya siapapun dia. Tidak ada kebencian dalam hatinya, ya, atau rasa hasad dengki kepada saudara-saudaranya kaum muslimin dan muslimat. Siapa saja, ya, atau di mana saja, dia selalu mencintainya karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Naam. Jadi inilah ya pentingnya kita terapkan ya dengan ucapan salam. Ya, ini mengajarkan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah mengatakan ya tidak ada seseorang dianggap beriman la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya. Jadi ya syarat masuk surga itu harus beriman dan harus kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Nabi katakan, maka saya tunjukkan kepada kalian, jika kalian melaksanakannya, kalian saling mencintai, yaitu hendaklah kalian menyebarkan salam. Ya. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Makanya dalam sholat pun kita diajari selalu ucapkan salam. Ya. Di luar pun kita ucapkan. Ketemu dengan ikhwah, orang yang kita kenal atau orang yang kita tidak kenal dia, tetap salam. Salam saja. Ya. Ini akan menjadikan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ada silang pendapat ya ikhwah sekalian. As-sahih indal usulain an af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadullu ala al-wujub wa innama tadullu ala istihbab illa idza warada ma yaqtadi dzalik. Di sini ada silang pendapat yang benar di kalangan ya ulama ahli usul ya, maksudnya ahli fikih ya, bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menunjukkan atas wajib. Ya, kecuali ya ada riwayat yang menjelaskan hal itu bahwa itu wajib dikerjakan. Wa inna ma tadullu ala istihbab. Jadi kita ya kalau tidak ada riwayat yang menunjukkan atas wajibnya perbuatan Nabi ya, maka kita harus mengembalikan hukumnya kepada sunnah. Ya, jadi sunnah ini ya boleh antum laksanakan, antum tidak laksanakan tidak jadi masalah. Itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam hukum ya ada 5 hukum yang harus kita tahu ya. 6. Ada wajib, ada haram, ada mubah, ada makruh. Ya, ada mustahab. 6. Jadi kita boleh ya masing-masing menempatkan sesuai dengan hukumnya. Ya. Kemudian wa hadhihi al-af'al wal aqwal al-mawsufa fi hadzal hadis tadullu ala al-wujub. Dan perbuatan ini yang Nabi jelaskan di dalam hadis ini ya, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menunjukkan atas wajibnya perkara tersebut. Biiktirani hadis sallu kama raaitumuni usalli. Ya sebagaimana ya kalau dikaitkan dengan hadis Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian salat. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ini yang menjadi wajib. Iya. Kecuali kalau ada hadis-hadis yang menerangkan tentang sunnahnya, maka baru kita menetapkannya sebagai ya sunnah. 6. Taib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya, dan semoga Allah selalu memberkati kita dan menjaga kita dimanapun kita berada, dan semoga kita tetap ya istiqomah di atas agama Allah. Ya, para penuntut ilmu itu selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jangan kebaikan ini kita tidak dapatkan. Ya, yarfa'illahu alladziina
amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Ini ya penjelasan yang menunjukkan betapa mulianya ya orang-orang yang selalu beriman kepada Allah dan menuntut ilmu agama. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.